Pengembangan pabrik PT Avia Avian di Cirebon menjadi sorotan. Proses pembangunannya diduga tidak taat aturan, padahal perizinannya sudah tuntas, ditempuh sesuai prosedur. Rupanya letak kesalahannya berawal dari penunjukan perusahaan yang bertagline Creative Rich Value itu terhadap PT Sumber Nusantara (SN) sebagai manajemen konstruksi atau Menkon. Diduga SN tidak taat aturan. Banyak laporan warga masuk ke DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka mengeluhkan terkait adanya debu akibat pelaksana konstruksi tidak memasang penghalang di sekitar area proyek. DPRD pun menggelar rapat kerja bersama instansi terkait dan manajemen perusahaan PT Avia Avian. Isinya meminta klarifikasi perihal pengaduan masyarakat terkait beberapa hal. Salah satunya seperti tidak adanya tembok penghalang, sehingga debu dari lokasi proyek beterbangan mengganggu masyarakat. Karena dari pihak dalam misalkan ini Komisi 3 pendapatan, ritasinya Pak. Iya Pak. Ritasi, saya punya data ritasi kebutuhan dari ini nih Pak Iyo. Nah, aku Bapenda memang. Artinya kan ini Pak nggak masuk Pak. Kan tadi saya bilang, Limsun untuk sebelah mana Pak ya? Tanah merah kita nggak pakai Pak. Karena saya ini operasional di Avian, tanah merah kita nggak pakai. Tapi jangan sampai salah Bapak foto kita ada dari kolam di depan Pak. Iya, maksud saya begini Pak. Itu kolam kita itu kolam galian. Kolam galian. Kita bikin kolam Pak untuk penghijauan itu. Iya, sekarang ada suruh bikin tampungan di air. Jadi nggak apa-apa Pak. Saya matur nuwun masukannya. Sehingga supaya nggak saling gitu. Jadi iya, kita buktikan aja di mana ada tanah merah. Kalau perlu saya suruh bongkar loh sampai bawah. Saya berkuasa untuk itu. Jadi saya sendiri kalau ada pelanggarannya di mana, melanggar perda nomor berapa atau melanggar secara hukum nomor berapa, saya suka untuk dikoreksi karena saya kepingin jadi warga negara Cirebon yang baik. Karena saya bayar saya itu. Enggak, ini di mana? Berapa nih? Seharusnya Pak David hadir di sini. Soalnya saya Avian bayarnya kayak ini saya video. Ini takutnya kalian di situ Pak Avian di foto repot. Wilayah Avian bukan? Avian iya Pak, tapi ini tanah dari mana? Tanah dari luar apa tanah di dalam gitu? Iya, yang itu tahu intinya. Ya, nah makanya Bapak ikut saya. Bukan, maksudnya gini. Ini kan dari mobil apanya? Apa namanya, mobil daftar kiriman. Enggak Pak. Ini bukti Pak. Saya bukan, kalau ada tanah merah, tentunya Bapak bisa membuktikan dari mana kirimnya, siapa yang ngirim, perusahaan mana yang ngirim. Jangan dalam kondisi di situ, karena saya di situ juga ada penggalian danau Pak di depan. Iya, danau. Saya tahu danau. Iya. Terus ada sebelum diuruk mungkin ada yang digali. Enggak, Bapak kan sering bantah. Kita bantah kan gini, ada dasarnya. Ini kan video saya ungkapkan nih. Iya kan? Iya. Nah, Anda mau ini wilayah dari pihak dari PT Avian perluasan kan? Ya. Iya. Masalah perizinan ya. Kalau dari dokumen kita sebetulnya kalau Avian dari sisi perizinan sudah sangat lengkap. Nah, mungkin poin yang mengerucut lagi ini terkait dengan pelaksanaan urugan gitu kan. Untuk perluasan ini konon katanya ada laporan ke anggota dewan, ada urugan yang sifatnya di luar apa bendera formal gitu. Itu jadi diklarifikasi tadi menurut Avian sendiri tidak terjadi seperti itu gitu. Itu poinnya sih. Kan kemarin juga pada saat kunjungan salah satunya juga ada dari DLH. Iya. Memang dari DLH juga menemukan yang sekarang di. Kalau dari sisi kami itu tidak masuk ke ranah teknis mengenai urugannya, ya. Tapi kalau sisi perizinan sih memang sudah lengkap. Itu. Termasuk yang ada perluasan ini sudah include perizinannya. Sudah selesai. Sudah. Perusahaan sebesar Avian saya pikir mereka juga sangat ngerti ya prosedur perizinan seperti apa. Untuk pelanggaran lingkungan juga nggak ada berarti dari EWA sendiri melihatnya? Sejauh ini tidak menemukan pelanggaran. Ya. Begitu. Itu berawal dari ada lapor masyarakat
masyarakat sekitar pabrik Avian berdasarkan ada laporan terkait ada pembangunan perluasan pabrik dari Sumber Nusantara yang ditunjuk oleh PT Avian sebagai main konstruksi. Namun saya di lapangan memang ketika itu ada beberapa lah, nggak banyak, yang memang satu tembok yang memang harus ada karena terkait dengan keselamatan dan debu dari galian kan kemana-mana. Nah, itu perlu ada supaya meskipun tuh memang mereka itu semuanya milik mereka, ya tetap tidak bisa dibenarkan. Harus ada safety first, keselamatan dari satu masyarakat yang kena dampak dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hal ketika kami Komisi 3 datang kunjungan kerja ketika tanggal masih bulan puasa kalau nggak salah, itu terkait dengan dokumen AMDAL atau dokumen analisa mengenai dampak lingkungan dari PT Avian ini sudah jadi. Yang baru memang ketika peralihan perubahan dari UKL menjadi AMDAL memang sudah jadi belum lama, hanya memang mereka belum melaporkan laporan semester. Ya memang baru tentu itu menjadi kewajiban dari pihak pelaku usaha, khususnya wilayah pabrik industri yang memang luas. Maka dari itu kami Komisi 3 mendorong semua pelaku usaha khususnya pabrik harus taat aturan, taat terkait dengan PP, undang-undang maupun perda yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon ini. Tentu semuanya berjalan dengan baik, namun ada saja yang memang kurang baik. Misalkan contoh, dalam misalkan SN ini yang ditunjuk oleh PT Avian sebagai main konstruksi, ketika Komisi 3 datang ke sana, ketika kami minta dokumen dan lain-lain, mereka tidak memberikan atau menyerahkan maupun apalagi menunjukkan. Nah, katanya memang perusahaan nasional, namun kami melihatnya amatir. Karena kami itu, saya pribadi, Dewan dan teman-teman juga anggota Dewan juga di Komisi 3 ini, pimpinan dan Komisi 3 anggota menanyakan, tetap tidak ada respon. Artinya ini menjadi catatan penting untuk Avian supaya ketika menunjuk mitra kerja dalam bidang perluasan pembangunan yang profesional, bukan amatiran. Ini contoh Sumber Nusantara ini saya tanyakan dan jelas, dan juga akhirnya kesimpulan rapat hari ini ketika selesai tadi kan jelas amatiran yang disampaikan dari Pak Taufik itu sebagai pimpinan dari PT Avian. Kalau untuk PT Aviannya sendiri sebenarnya sudah taat regulasi belum Pak? Sudah taat perda, taat undang-undang dan lain sebagainya? Ya, sepanjang kami mengetahui di lapangan dengan Dinas Lingkungan Hidup Mitra Kerja Komisi 3 sudah taat aturan, hanya memang tadi kekurangannya adalah laporan semester per 6 bulan itu. Laporan dampak lingkungan atau laporan AMDAL atau maupun laporan UKL kepada Dinas Lingkungan Hidup belum. Tapi sejauh kita mengetahui di lapangan maupun tadi rapat, mereka sudah memiliki perizinan lingkungan, yaitu analisa mengenai dampak lingkungan, yaitu AMDAL. Mandornya lah kalau nggak salah, namanya Arifin itu. Kebutuhannya apa? Terpampang jelas di papan itu tidak ada kebutuhan tanah merah. Namun tadi rapat saya sampaikan buktinya, gambar maupun videonya, mereka membantah tanahnya dari pabrik sendiri. Nah, apakah itu benar kan? Menggali kan gitu? Kan tetap kan itu ada keterangannya kan itu tetap. Tapi saya yakin itu dari pihak pengirim, dari pihak subkon yang memang kategorinya kalau perizinan juga belum tentu. Kalau memang dinyatakan berizin, tetap artinya ada kesalahan internal mereka, ya kan? Artinya kan anggaran itu tolong dihitung semua, tapi ada tanah merah, berarti kan internal mereka, kan itu. Ada yang namanya deviasi penyimpangan internal mereka, tapi dari sisi keluar perizinannya apa? Berizin enggak, belum tentu berizin. Nah, saya katakan berarti langkah yang akan dilakukan oleh Komisi 3 kedepannya kan seperti apa nih Pak? Tetap Komisi 3 adalah langkahnya tentu artinya bermitra dengan semua pihak pelaku usaha. Artinya mengingatkan kembali akan kewajiban-kewajibannya.
dalam bidang lingkungan misalkan atau bidang urugan pertambangan lah itu, artinya bahan material pertambangan. Semuanya ada ketentuannya. Kalau memang semuanya berizin, nggak ada masalah kan itu. Semuanya ketentuannya tidak merugikan masyarakat, artinya bagaimanapun itu nggak ada masalah. Hanya memang pada tentu kami yang kemarin mengalami ketika kami Komisi 3 loh, anggota dewan, ada surat tugasnya dari pimpinan meminta datanya pun dari pihak SF tidak memberikan. Artinya mereka juga tentu kalau memang baik, menurut mereka baik, benar, ngapain takut kan itu. Kami datang resmi kok, bersurat dulu, tidak dadakan kan gitu. Nah artinya tentu ini menjadi catatan bagi Avian supaya artinya mencari menkonnya yang benar lah, jangan seperti Sumber Nusantara.